satu mingguan. Rupanya udah cangkangnya udah pecah, kayaknya udah netas. Ayo kita intip. Kita intip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, sobat-sobatku semuanya, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Mbah Motar yang gendeng di channel IMMBF MBL Rio. Oke, tuh sebelum lanjut ke inti video ini, terima kasih untuk sobat-sobatku yang sudah mendukung channel saya dengan like dan subscribe-nya dan selalu menyupport channel saya. Terima kasih ya, saya doakan selalu sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah ruah, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk sobat-sobatku yang baru pertama kali bergabung dengan channel saya, baru menemukan channel saya, sudi kiranya kalau Anda menyukai channel saya, silahkan like dan subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Video kali ini sambungan dari tanpa penjodohan poligami itu ya. Penjodohan poligami tanpa perkenalan. Oke, sambungan-sambungan itu masih ada kaitannya. Nah, ini ada cerita sedikit sobatku semuanya. Nah, tonton habis tentunya ya, biar tidak ketinggalan, karena saya akan bagikan trik, ya kan, trik entah di pertengahan entah di akhir video akan ada trik, 2 trik bocoran. Oke sobatku semuanya, langsung saja ya. Ceritanya begini. Kemarin kalau sobatku semuanya, sobat-sobatku menonton video saya di tanpa perkenalan penjodohan poligami tersebut, sobatku pasti akan melihat atau menonton salah satu video, yaitu si Janoko ekornya habis karena ada insiden kemasukan tikus di dalam kandang breeding saya. Nah, saat ekornya habis tetap saya lakukan nggak saya pisah, tetap saya jadikan satu dengan betina si Ipat. Namun ada suatu masalah lagi, karena memang belum rezeki ya bro ya, belum rezeki ya, ada aja kendalanya kadang itu kan. Mengharapkan yang lebih jos, malah yang diharapkan itu ada aja kendalanya, masalahnya. Nah, kendalanya itu si betina ini mabung bosku, apa enggak koleng di otak ya kan, ekor habis. Sebelum nanti kita lihat, kita expose, saya expose juga nanti si betina si Ipat masih beberapa lembar ekor. Nah, akhirnya mau nggak mau si Janoko saya tangkap, dan istri tuanya yang udah saya kondisikan untuk pengfitan badan, akhirnya ya saya masukkan lagi ke kandang breeding, karena ya maklum peternak kecil, jadi stok induan itu terbatas sobatku. Terus pejantan yang siapan itu saya gunakan untuk gantangan, jadi belum saya masukkan ke kandang breeding gitu. Akhirnya saya masukkan ke kandang ternak bersama istri tuanya. Alhamdulillah kurang dari seminggu nelor, dan ini kurang lebihnya sudah ngeram 1 minggu lebih. Nah, ini akan saya lihat, saya teropong telurnya apakah potensi menetas atau tidak. Nah, di sini akan saya bagikan itu trik meneropong telur. Ya mungkin banyak yang udah tahu meneropong telur itu bisa lewat senter atau gimana kan gitu kan. Nah, nanti akan saya tunjukkan cara meneropong saya yang ekstrim saat ini. Si betina masih ngeram. Oke, langsung kita ganggu saja. Ini cara saya. Rina, ayo keluar nak. Desi, Rina Desi keluar. Gak mau keluar sobatku. Ayo matu. Baru keluar dia. Suruh keluar gak mau. Walah, malah keduluan sobatku. Kirain masih ngeram 1 mingguan, rupanya udah cangkangnya udah pecah, kayaknya udah netas. Ayo kita intip. Kita intip aja yuk. Aduh, payah sobatku.
Kalau udah netas satu sobatku, alhamdulillah telurnya 2. Alhamdulillah, tapi sisa 1 masih bisa kita teropong nanti. Masih ada potensi netas 1 tidak ya sobatku. Oke, kita ambil dulu nanti. Oke, saya ambil. Nah, ada. Ini dia yang belum netas. Oke, kita ambil dulu. Oke sobatku, karena saya sudah bilang mau ngasih tahu cara peneropongan telur, mau tidak mau ini nih ya tetap mau aja. Saya udah biasa begini nih. Telurnya akan menetas, saya ambil, saya ulek-ulek, nah kan. Untuk peternak-peternak yang maaf yang tidak berani seperti ini, jangan dilakukan ya. Hanya yang Mbah Mutar yang gendeng yang suka ekstrim aja yang melakukannya. Ada beberapa cara untuk meneropong telur sobatku ya. Bisa memakai senter khusus atau senter batu. Biasanya kita menggunakan senter batu itu, atau senter biasa pun bisa. Ditumpangkan di telur, ditaruh di atasnya di tempat yang gelap. Nah, kalau telur itu potensi menetas, dia akan terlihat serat-serat darah, urat-urat darahnya seperti sarang laba-laba tapi berupa serat-serat darah. Nah, namun kalau yang belum paham benar, dia akan kebingungan. Maaf, benar. Dulu saya waktu itu malah saya lebih suka dengan peneropongan secara gelap ya kan, secara manual begini daripada memakai senter. Karena apa? Saya kurang begitu memahami serat-serat itu. Kadang nampak serat-serat darah, ditunggunya malah tidak netas kan itu. Nah, kalau peneropongan secara manual seperti ini sobatku, kita begini dengan tangan digenggam gini sedikit, kita taruh di ujung ya. Nah, di ujung, terus arahkan ke cahaya. Nah, apabila dia potensi menetas, dia akan menghitam, 3/4 menghitam, terus menyisakan ruang udara. Itu biasanya sobatku. Tapi kalau dia tidak menetas, dia akan tetap bening. Nah, itu yang sudah alami. Nah, satu lagi, kan belum tentu warna hitam itu akan potensi menetas, kan bisa busuk. Nah, ini dia. Bisa kita cium. Apabila tercium terendus aroma yang tidak sedap, sedikit busuk, berarti tidak potensi menetas. Embrio mati di dalam telur sobatku. Tapi kalau tidak tercium sama sekali, tidak terendus, insya Allah 90% potensi menetas. Tapi kalau tercium bau tidak sedap, bisa dipastikan telur tersebut tidak menetas. Jadi percuma saja. Belum waktunya ngeram nak, nanti dulu nak. Bapak masih ngobrol dulu nak. Ganggu aja dia. Nah, sampai mana nak tadi? Hah? Sampai mana? Halah lali, bro. Gara-gara si Desi. Nah, kalau warna, kalau terendus bau itu udah pasti tidak akan menetas kan itu. Nah, kalau tidak terendus, insya Allah berpotensi menetas. Itu trik yang pertama sobatku. Udah saya bagikan, tinggal satu trik lagi. Jangan di skip, tonton terus. Saya kembalikan dulu ya ke sarangnya. Tuh, si dia udah ngamuk-ngamuk. Oh, dan satu lagi sobatku, belum saya bagikan. Nah, kalau memang potensi menetas, dia akan mendekati menetas. Kita dengarkan di telinga. Ada pergerakan sobatku. Seperti bergetar telur terus tek, pergerakan piye itu bernapas. Itu mendekati menetas ya sobatku ya. Dan ini jujur sobatku, tidak potensi menetas. Embrio mati di dalam karena tidak ada pergerakan sama sekali. Ketika diteropong memang benar dia 3/4 menghitam. Tapi biasanya kalau dia sudah detik-detik menetas, dia akan full menghitam semua sobatku. Nah, ini 3/4 yang menghitam sobatku. Bisa dilihat begini mungkin. Tapi itu enggak tembus ya, enggak ada sinar sih. Tapi saya pastikan ini tidak menetas. Kalau sobatku tidak percaya,
Sobat tidak percaya, saya berani membuktikannya. Oke, kita pecah langsung. Embrio mati di dalam telur. Embrio mati muda sobatku. Ini apa kata saya? Tetap terjadi. Oh ya Tuhan, terjadi. Apa kata saya? Terbukti. Gitu loh maksud saya sobatku. Oke, nggak apa-apa, rezeki cuma 1 ekor, tidak masalah, yang penting hidup. Nah, terus pertanyaannya, trik apa yang kedua lagi? Nah, trik kedua gini, tentu kalau Anda berpikir tentu sudah bisa menebak. Udah terjawab belum? Belum. Oke, kan saya jawab. Si Janoko kan kena musibah, ekornya habis dimakan tikus. Diterkam tikus, ekornya rontok. Bukan dimakan ya, sampai rontok, sampai jebol lah. Nah, akhirnya saya masukkan karena si betina yang satu saya jodohkan itu mabung. Nah, kalau betina mabung tidak mau dia bertelur sobatku. Makanya mau tidak mau akhirnya si Janoko saya pisah lagi. Saya satukan dengan betina yang tua, istrinya yang tua. Dan alhamdulillah bertelur 2 butir. Sebenarnya ngisi semua, tapi yang telur kedua embrionya mati di dalam telur atau mati muda. Jadi yang menetas cuma 1. Nah, secara logika kalau pejantan tidak punya ekor, dia tidak potensi untuk ngawin sobatku. Karena apa? Untuk membuka ekor juga tidak ada dan dia pun malas. Nah, nanti bisa saya tangkap si Janoko ini. Seperti apa wujudnya kalau nggak percaya? Dia tanpa ekor, hanya ekor putih 2 ekor yang paling pendek. Rasanya apa? Tetap walaupun nggak punya ekor dia tetap mau ngawin si betina dan tetap ngisi. Rasanya adalah terdapat di pakannya sobatku. Rutin pemakaian pakan yaitu mineral dan kalsium sobatku ya. Jangan sampai tidak diberikan itu ya. Rutin berikan mineral dan kalsium. Nah, untuk kegunaan mineral dan kalsium dan cara penggunaannya sobatku bisa menyimak di video saya yang terdahulu seperti tip mengatasi telur jong. Nah, silakan Anda tonton. Oke sobatku semuanya, cukup sekian anuan saya pagi ini. Nah, sebelum saya tutup akan saya tangkap si Janoko untuk pembuktian kalau dia tidak punya ekor. Tunggu dulu, saya ambil alatnya dulu. Push. Diam nak, diam nak. Aduh, bulu-bulu halus pun mulai rontok sobatku. Berarti si Janoko pun mau istirahat mabung juga sobatku ya. Mau nggak mau lah, tapi gimana lagi. Nah ini sobatku, nggak ada ekor, cuma ekor 2 ini. Indil tok. Tapi dia tetap mau ngawin. Dan kepalanya sudah botak. Tetap ngawin. Dadanya udah brodol. Nah ini udah mulai tumbuh bulu baru. Berarti mabung sobatku, tapi tetap mau ngawin. Ya mau nggak mau, tapi untuk kan kualitas tetap kita istirahatkan ya sobatku ya. Jangan kita memaksa memplosir, karena apa ya, kita menjaga kualitas di anak-anaknya. Jangan sampai anaknya jelek kita mendapat komplain dari pelanggan. Oke sobatku semuanya, cukup sekian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video yang akan mendatang. Salam ternak nganti mana, maju alon-alon, mundur diganjel. Salam.